Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kalau malam hari ini kita boleh sampai di pertengahan dari minggu ini, di pertengahan dari bulan ini juga. Bersyukur melewati setiap hari lepas hari, minggu demi minggu kita boleh sampai di hari ini. Di tengah-tengah setiap kondisi kita, di tengah setiap pergumulan maupun perubahan hidup yang harus kita hadapi hari lepas hari. Meskipun kita nggak bisa berjumpa secara fisik, tapi saya menyapa setiap kita dari manapun kita berada ketika kita nonton streaming ini. Untuk kita boleh sama-sama menyaksikan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan saya harap setiap kita dalam keadaan yang terus bersyukur melihat Tuhan baik di dalam setiap kehidupan kita. Jatuh bangunnya iman kita, naik turunnya hidup kita hari ini. Tapi kita percaya Tuhan menolong kita dan beberapa menit ke depan ini biarlah menjadi satu peneguhan. Waktu yang terbaik untuk kita boleh ambil tempat yang terbaik, tempat yang nyaman. Untuk kita boleh menyaksikan kemurahan Tuhan. Jauh dari kebisingan, jauh dari distraksi. Untuk beberapa menit ke depan kita merenungkan kuasa Tuhan dan kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan lewat doa kita. Kiranya anugerah, kasih setia, dan rahmat daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai ibadah ini dari awal sampai dengan akhirnya. Amin. Silakan mengambil saat teduh untuk setiap kita boleh datang kepada Tuhan. Beri waktu yang terbaik untuk boleh menikmati kasih dan hadirat Tuhan. Dalam Roma 5 ayat 2 sampai dengan yang kelima menyatakan kepada kita, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, dalam menjalani hidup kita saat ini, bahwa kita menjalani semuanya, kita tidak pernah sendiri. Karena kita punya iman bahwa kita bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Bersamamu Bapa akan kulewati segalanya, segala musim di dalam hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak
Engkau ada di dalam setiap musim hidupku Tuhan. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan kami Tuhan. Ku sendiri, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan sama-sama saudara. Bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan sekali lagi, bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, hati kami bersyukur ketika kami melihat bahwa Engkau Allah yang senantiasa hadir di dalam hidup kami. Bahkan di dalam lembah kekelaman sekalipun hidup kami. Bahkan di dalam kondisi yang tidak mengenakan sekalipun dalam hidup kami. Kami tahu Engkau hadir di dalam hidup kami. Kami tahu Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan, itu iman kami. Di saat-saat seperti ini, dengan begitu banyak hal yang kami pikirkan, ketika kami menghadap hadirat Tuhan saat ini, kami rindu berbagi dengan Tuhan. Kami rindu menceritakan semua isi hati kami kepada Tuhan. Karena kami tahu ketika kami menceritakan semua apa yang ada di dalam hati kami, pergumulan kami, Tuhan tidak pernah tidak dengarkan setiap pergumulan kami. Tuhan, berikan kami iman. Berikan kami iman untuk tetap berharap kepada Tuhan. Berikan kami iman untuk tetap bersandar di hadirat Tuhan. Bahwa Engkau hadir di dalam setiap musim kehidupan kami. Dan kekuatan kami menjalani hidup kami. Ketika kami tahu bahwa Engkau bersama-sama dengan kami. Tuhan, hadirlah di dalam persekutuan kami hari ini. Kami rindu menikmati Engkau. Kami rindu ngobrol dengan Tuhan. Kami rindu Tuhan menyapa setiap kami. Kami rindu Tuhan memberikan kembali kekuatan yang baru untuk kami boleh menjalani hidup kami di masa-masa yang sulit saat ini. Kau dengar doa kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat hidup kita saat ini, di manakah kita bisa menemukan kekuatan?
Di manakah kita bisa menemukan sukacita itu? Saudara, saya pengen memberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara, kekuatan hidup anak-anak Tuhan, kekuatan kita untuk menjalani hidup kita, itu bukan terletak kepada seberapa besarnya kekuatan kita, tetapi itu terletak di dalam Yesus. Ia adalah sumber kekuatan kita, yang telah menebus kita, yang telah mengampuni kita. Ia yang memberikan kekuatan yang baru untuk melangkah dan berjalan terus, bahkan di dalam lembah kekelaman sekalipun. Kekuatan itu kita dapatkan di dalam Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Dalam Yesus dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan sama-sama, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Nakan pujian sekali ini. Kekuatan di hidup kita, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah tak akan goyah selamanya, tak akan goyah sekali lagi katakan, tak akan goyah selamanya. Amin. Kekuatan di hidup kita ada di dalam Tuhan saja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama datang pada Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan setiap kita di dalam kita boleh menjalani hari lepas hari. Saya diberikan tema, pergilah dan dekatilah, melihat perjalanan misi dari seorang yang bernama Filipus, yang terambil dari Kisah Para Rasul yang ke-8, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-29. Kisah Para Rasul yang ke-8, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-29. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake.
ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang duduk dalam perjalanan pulang, duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Kita beralih ke ayat yang ke-35, saya akan bacakan bagi setiap kita. Kisah Para Rasul ke-8 ayat yang ke-35, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama saksikan satu trailer gitu ya. Satu judul film yang judulnya adalah Murder Mystery gitu ya. Kesannya ini satu film yang menakutkan gitu ya. Tapi ini adalah satu film dengan genre komedi misteri. Silakan kita saksikan sama-sama klip berikut ini. I don't want to give it away. It was the butler. The butler did it. Leave my books alone, okay? Just let me read. Timber. What brings you across the pond? It's my honeymoon. Where's your husband? Dead. Asleep. Dave's dead. Asleep. Sir, if you don't return to your seat, I'm gonna have to call. Cops. Hey, hi, honey. We've actually been married for 15 years, but we just have been very, 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 very busy. It's watching. Yeah. You're doing it extra hard tonight. Charles is inviting us to spend the weekend with him on a yacht. Crushing the party with civilians. You're an actress, right? Grace Ballard. I am Nick Spitz. This is my wife, Allison. I can't believe Audrey. I'm I Audrey. said Audrey. Did you ever fool around on a boat? I just lay here and the boat does all the work. My name is Inspector Laurent Delacroix. I will now summon you for questioning. Why is that smoke ring so good? How did he do that? Did you notice anything out of the ordinary? But we didn't do this. Someone's trying to frame us. We do things together, so can we please just figure this out? It's just like Death in the Library. What happens in Death in the Library? They died. That's why it's called Death in the Library. If we're gonna do this, we gotta look confident. Boom. Go, go, go! Ferrari! Testarossa! And the Beyonce! It's a fantasy! What the? Oh, are you kidding so me? sorry, I don't know go, what to say. go! Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu cuplikan atau trailer dari film yang tayang dengan sangat luar biasa. Di mana ada dua bintang Hollywood di dalam film ini, tuh ya, yaitu Adam Sandler yang kita udah sama-sama tahu, sebagian dari kita udah sangat terkenal juga melihat Adam Sandler dan juga Jennifer Aniston. Dua bintang Hollywood dalam film garapan Netflix original, di mana di tahun 2019 dalam 3 hari pertama penayangannya 30 juta orang lebih menonton film ini. Satu film yang menarik di mana menceritakan seorang suami istri yang udah 15 tahun menikah. Mereka yang sangat kocak melihat banyak perjalanan iman mereka gitu ya, melihat kisah jatuh bangunnya relasi mereka dalam rumah tangga. Ada satu janji dalam 15 tahun yang gak pernah digenapi, khususnya oleh sang suami, yaitu liburan ke Eropa. Mereka berasal dari Amerika, dan setelah janji palsu dilontarkan, berbagai komedi kocak menarik di awal dari film ini, mulailah masuk di mana di adegan mereka akhirnya bisa liburan ke Eropa setelah 15 tahun menikah untuk pertama kalinya menepati janji sang suami. Mereka sudah sangat senang, khususnya sang istri. Di pesawat mereka ya di tengah budget yang terbatas gitu ya, budget minimal, modal diskon, modis. Mereka akhirnya pergilah ke Eropa untuk berlibur beberapa minggu lamanya. Tanpa sengaja di sebuah pesawat yang mereka tumpangi, mereka bertemu dengan seorang bangsawan Inggris. Mula-mula yang berjumpa adalah sang istri terlebih dahulu. Berjumpa dengan seorang bangsawan Inggris bernama Charles Cavendish. Sontak perjumpaan itu mengubah liburan mereka dan mengubah kehidupan mereka sejak saat itu juga. Bagaimana tidak, yang tadinya liburannya biasa-biasa aja, dengan modal yang terbatas, dengan budget yang terbatas, tiba-tiba mereka bisa naik yacht yang harganya miliaran dolar Amerika. Di kapal pesiar yang luar biasa mereka menyaksikan makanan demi makanan, all you can eat,
gratis, dan mereka bisa melihat naik mobil mewah dan sebagainya, liburan yang luar biasa menariknya ketika berjumpa dengan seorang bangsawan Inggris yang bernama Charles Cavendish. Dan tanpa disengaja mereka melihat perjalanan liburan itu sangat mengasihkan. Sampai satu malam ketika mereka sedang berbincang berdua, sang suami istri ini, mereka mendapati ada sebuah ledakan dari kamar sebelah, di mana ada kejadian pembunuhan dan mulailah perubahan kehidupan mereka hari itu. Mereka seperti layaknya detektif yang mencari tahu dan sempat dituduh dan sebagainya. Silakan nonton sendiri filmnya ya. Tapi sampai akhir cerita ini adalah satu cerita yang menarik di mana perjumpaan pertama dengan Charles Cavendish mengubah alur liburan mereka dan mengubah style mereka, mengubah gaya mereka, bahkan mengubah kehidupan mereka setelah liburan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali perjumpaan tiba-tiba, perjumpaan yang menarik yang gak disangka-sangka dengan orang yang gak dikenal, atau orang yang sudah lama kita gak tahu, yang sama-sama kita gak pernah nantikan dan gak pernah rindukan, tiba-tiba terjadi dan itu sangat mungkin mengubah kehidupan kita, kehidupan orang-orang, mindset dan arah kehidupan ke depan. Setidaknya di dalam perjalanan Alkitab, kalau kita membaca dari Kejadian sampai Wahyu, ada banyak sekali kisah-kisah yang menarik. Salah satunya ketika Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria. Tapi bagian yang ini jauh lebih menarik dalam konteks hari ini, dalam konteks misi di mana mempertemukan seorang bernama Filipus dan seorang yang bernama yang tidak diberikan namanya tapi dikasih kategori sida-sida dari Ethiopia. Kisah Para Rasul pasal 8 ini menegaskan divine appointment. Satu perjumpaan yang tidak pernah disangka-sangka baik oleh Filipus maupun seorang sida-sida di Ethiopia ini. Alur ceritanya saya jelaskan singkat di mana ada penganiayaan di Yerusalem. Konteks bagian ini diberitakan di mana Injil sudah ada di mana-mana, Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan ujung dunia. Tapi ada satu bagian menarik di mana ketika Filipus berangkat dari Samaria sudah memberitakan Injil, dia ingin pindah menuju ke Yerusalem dan semuanya didirect langsung oleh Tuhan atau malaikat Tuhan di situ. Nanti dikatakan di bagian yang tadi kita baca di awal, seorang malaikat Tuhan datang kepada Filipus dalam mimpi dan pergi ke selatan. Minta Filipus pergi ke selatan dan berjumpa secara spesifik dengan seorang yang bernama, yang tidak diberikan namanya, tapi seorang Ethiopia, sida-sida, ratu negeri Ethiopia ke Yerusalem yang mau ibadah dan mau dalam perjalanan pulang. Filipus deketi kereta itu, dia jelaskan kitab suci, ada momen diskusi di situ dan dalam perjalanannya sida-sida Ethiopia ini menjadi percaya Tuhan. Dan orang ini dibaptis, di situ ada air, dan tiba-tiba kita nggak menceritakan ini dibaptis selam atau dibaptis percik. Gitu ya. Itu pembahasan yang berbeda, tapi tiba-tiba mereka melakukan prosesi baptisan itu. Filipus sebagai seorang nabi, dia punya kuasa untuk itu, dan pada endingnya menarik juga, tiba-tiba hilang lagi ya. Filipus tiba-tiba hilang, dan oleh roh Tuhan dia pindah ke kota lain, ke negara yang lain, dan memberitakan Injil dan seterusnya dan seterusnya. Bagian yang menarik, saya ajak setiap kita melihat dua poin ini. Melihat dari sisi Filipus dan melihat dari sisi seorang Ethiopia, seorang sida-sida Ethiopia. Siapa sih Filipus? Pertama dulu. Filipus adalah seorang nabi. Dia yang baru memberitakan Injil dari Samaria, Yudea dan daerah sekitarnya. Dia diutus oleh Tuhan dan melihat bahwa Tuhan baik dalam kehidupannya, mengubah kehidupannya. Dan yuk, ini adalah perjalanan iman yang luar biasa untuk memberitakan Injil di Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Dari kota besar bernama Samaria, Filipus diajak pindah. Di situ dikatakan malaikat Tuhan menuntun dia ke daerah tertentu. Jadi dikatakan di bagian-bagian tertentu, daerah yang mungkin nggak jelas, gitu ya, padang gurun. Bahkan beberapa penafsir bilang ini daerah yang gelap, sepi, jauh dari keramaian. Konteks hari itu, background ketika Filipus memberitakan Injil adalah di mana Stefanus baru saja dibunuh di beberapa bagian sebelumnya. Petrus dan Yohanes baru saja diadili di hadapan mahkamah agama. Penganiayaan demi penganiayaan baru saja terjadi di rumah Tuhan. Dihancurkannya Yerusalem. Dan Saulus masih belum bertobat waktu itu. Masih menjadi seorang penganiaya. Namanya aja masih Saulus, belum Paulus waktu itu. Dan di tengah keadaan yang menakutkan, di tengah keadaan yang membuat mungkin Filipus ngeri waktu itu, tapi dia tetap share the gospel. Dia tetap lakukan pemberitaan Injil ini. Filipus tetap dalam waktu yang terbatas, ruang yang terbatas, memberitakan Injil dan mengikuti arahan Roh Kudus.
Malaikat Tuhan yang menuntun dia hari lepas hari, minggu demi minggu. Kuasa Tuhan yang dikatakan di pasal yang pertama, bagian yang pertama sekali, ayat yang ke-8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, dan sampai ujung dunia. Filipus mengetahui betul pesan ini, panggilan ini. Dan dia menjalankannya. Dari sisi Filipus kita bisa melihat bahwa di dalam kehidupan yang terbatas, perjumpaan yang sementara dengan seorang sida-sida Ethiopia, dia membawa seorang perjumpaan menjadi perjumpaan yang berarti. Bagaimana dengan kita hari ini? Pandemik ini membawa kita memasuki beberapa area yang penting dalam kehidupan kita. Sometimes membuat hidup kita semakin slow down, tapi sometimes juga membuat kehidupan kita semakin sangat rush dengan waktu hari ini. Tetapi seharusnya pandemi ini mengingatkan kita bagaimana kita merefleksikan kehidupan kita dengan Tuhan. Merefleksikan kehidupan kita dengan keluarga yang harusnya semakin dekat karena semakin banyak perjumpaan dengan mereka. Waktu yang terbatas harusnya membuat kita memikirkan ulang investasi bentuk apa yang sedang kita kejar hari ini. Apakah kita bergerak di investasi yang kekal atau investasi yang sementara? Memikirkan ulang hal ini, Filipus menempatkan dirinya tahu betul kalau ini adalah investasi yang kekal. Perjumpaan yang sementara menjadi sangat penting. Bahkan dia membaptis orang tersebut. Tanda bahwa dia meneguhkan imannya, bukan hanya menginjili orang tersebut. Filipus sadar dia sebagai alat Tuhan. Dan dia melakukan yang terbaik yang dia bisa lakukan di tengah waktu yang terbatas. Hanya berjumpa di perjalanan, tapi momen itu menjadi momen yang mengubahkan kehidupan orang tersebut. Tapi dari sisi yang satu lagi, dari sisi seorang sida-sida Ethiopia, kita juga bisa melihat dan mendapatkan pembelajaran yang luar biasa. Siapa sih dia? Hanya sekali muncul di Alkitab, dan dia adalah pengikut agama Yahudi walaupun dia sendiri bukan seorang Yahudi. Dia seorang pejabat istana, dan seorang sida-sida membuat dia harus dikebiri dan untuk menjalankan tugasnya di istana Ratu Ethiopia. Karena keadaan itulah dia merasa sangat enggak layak untuk datang ke bait suci ke Yerusalem, dan berdasarkan perintah Tuhan di Perjanjian Lama, khususnya di kitab Ulangan pasal ke-23 ayat pertama. Dia begitu enggak layak datang ke rumah Tuhan. Perasaan hina, enggak berharga, lemah, terbatas, enggak layak. Itulah perasaan yang dibawa oleh seorang sida-sida Ethiopia ketika dia datang ke rumah Tuhan. Tapi hal yang menarik di sini ditunjukkan oleh narasi demi narasi. Pertama, dia datang dengan sungguh-sungguh mau beribadah ke rumah Tuhan, ke bait suci. Yang kedua, dia baca Alkitab. Waktu itu enggak semua orang punya Alkitab, apalagi potongan kitab Nabi Yesaya, harganya mahal. Tapi dia punya itu, meskipun dia enggak mengerti, dia menggumuli pertanyaan demi pertanyaan yang ada di dalam nats di kitab Yesaya tersebut. Dan dia coba rindu untuk mengenal dan mengenal Kristus. Dan di situ ditolong oleh Filipus untuk mengerti. Bahkan responnya sangat luar biasa. Ada dua respons yang ditunjukkan atau keputusan yang ditunjukkan dalam bagian ini. Pertama, dia mengenal Kristus, meyakini imannya setelah diinjili oleh Filipus. Dan yang kedua, dia mengambil tekad untuk dibaptis. Dalam perjalanan yang singkat, dia merasakan kasih Tuhan. Feel His presence. Dalam setiap keadaan, dia merasakan Tuhan hadir. Dalam kelemahan, keterbatasan, dia rindu untuk terus kenal Kristus dan firman-Nya memaknai hidup. Ini yang mau saya ajak untuk setiap kita merenungkan. Di tengah posisi mana kehidupan kita. Dua-duanya bisa kita pelajari. Filipus yang dengan hikmat daripada Tuhan, dengan kesetiaan dan kesungguhan memberitakan Injil karena waktunya sangat terbatas. Di tengah pandemik hari ini, perjumpaan demi perjumpaan menjadi waktu yang berkualitas. Saya pun sedih ketika setiap kali ada mendengar yang meninggal. Entah itu karena COVID ataupun karena bukan. Atau orang yang sudah lama gak ketemu, tiba-tiba harus berpisah dengan keluarganya dan sebagainya, gak pernah bisa berjumpa lagi. Dan waktu itu hari ini, waktu menjadi sangat penting, krusial. Untuk kita boleh invest sesuatu hal yang berharga, yang kekal. Lebih dari sekedar deposito, lebih dari sekedar kendaraan kita, lebih dari sekedar rumah kita, lebih dari sekedar properti, keuangan dan sebagainya, bahkan emas dan saham dan apa yang kita gumulkan hari ini, bahkan keluarga kita. Bagaimana kabar baik ini? Siap atau tidak siap waktunya harus diberitakan. Dan dari sisi yang satu lagi, yaitu sida-sida Ethiopia. Sini digambarkan bahwa dia adalah seorang yang gak layak, yang hina, dan merasa diri gak mampu. Dia datang kepada Tuhan. Keluarga dengan ikatan darah
Mereka yang terdekat yang harusnya merasakan kasih Tuhan dalam waktu yang terbatas. Orang-orang yang terbatas dalam kesempatan yang terbatas, untuk mereka harus dipastikan mendapatkan kabar baik itu. Yang kedua adalah orang-orang di sekitar kita, lingkungan, kerabat, mereka yang perlu dikonfirmasi dalam lingkungan pergaulan kita akan kasih Tuhan yang luar biasa ini. Bahkan ada yang ketiga, genre yang ketiga, yaitu orang-orang di luar lingkungan kita sehari-hari. Kita berjumpa entah itu di pasar dan sebagainya, momen-momen sekali doang. Momen-momen yang jarang, tapi kita perlu confirm di mana iman dia perlu dipastikan di hadapan Tuhan bahwa dia percaya Tuhan sebagai juru selamat kita secara pribadi. Dalam masa pandemik ini, saya mengajak setiap kita untuk menggumulkan hal ini. Kebaikan Tuhan menggiring kita dalam satu masa di tengah pandemik hari ini untuk meneguhkan sejauh mana kita merespons kasih dan kesetiaan Tuhan. Dua-duanya bisa kita pelajari, seorang Filipus maupun seorang sida-sida dari Ethiopia. Dua-duanya sama-sama alat yang Tuhan pakai. Mengubahkan kehidupan sida-sida oleh Filipus. Tapi Filipus sendiri sudah diubahkan hidupnya oleh Kristus hari lepas hari. Saya mau tutup dengan satu kisah. Beberapa tahun yang lalu sebelum saya pulang ke Bandung, di Makassar, sudah sampai di airport dan sudah masuk ke kabin pesawat. Kami sudah ngobrol-ngobrol, ada di pesawat tersebut, menaruh barang dan sebagainya, tinggal duduk dan tinggal lepas landas. Ada hal yang menarik di situ di mana saya biasa kalau pergi sendiri gitu ya, apalagi itu habis praktek kerja lapangan di Makassar. Di pesawat saya selalu biasa nyiapin buku atau sesuatu aktivitas yang bisa saya kerjain selama saya ada di pesawat. Sekitar 1 jam, 2 jam, atau 3 jam berada di pesawat, mungkin bosen. Ya selain tiduran biasanya sambil baca sesuatu, ngerjain sesuatu. Hari itu entah kenapa saya nggak bawa apa-apa, pegangan buku dan sebagainya selain handphone di kantong celana. Tiba-tiba ada seorang yang di samping saya persis gitu ya. Seorang pakai baju hitam, dari atas sampai bawah hitam gitu ya. Pakai topi hitam, jaket kulit hitam, dalaman warna hitam, jenggotan tebal gitu ya. Dengan jam tangan hitam dan sebagainya, sepatu hitam, datang menghampiri saya dan saya cukup ketakutan di situ ya. 3 pertanyaan dia yang pertama. Pertanyaan yang pertama dia tanya, "Kamu Kristen ya?" Obrolan berlanjut di tengah pesawat itu udah di atas nih, udah di udara. Yang kedua dia tanya lagi, "Kamu Chinese ya?" Tapi pertanyaan yang ketiga bikin saya lebih deg-degan lagi. Dia bilang begini, katanya kalau orang Kristen meninggal dia yakin masuk surga ya. 3 pertanyaan ini membuat saya deg-degan dan takut gitu ya. Ini apa nggak salah teroris tiba-tiba masuk pesawat, ini ada pembajakan pesawat dan sebagainya. First impression saya buat orang ini adalah enggak deh, no. Tapi setelah ngobrol sepanjang di pesawat sampai mau tiba di Bandung, ternyata dia adalah seorang pemuka agama juga yang taat pada Tuhan. Tapi first impression saya begitu menakutkan terhadap orang ini. Membuat saya, wah kayaknya nggak lanjut ngobrol dan sebagainya. Tapi akhirnya ketika kita boleh sampai di Bandung, di Hussein, dan kita tukar nomor handphone, maksudnya bukan tukar handphone ya. Tukar nomor handphone dan kita ngobrol sampai hari ini bahkan masih komunikasi. Saya lihat bahwa orang ini juga adalah yang baik, yang Tuhan tolong di dalam perjumpaan kita yang sementara menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Divine appointment selalu ada di sekitar kita, di tempat kita bekerja, di rumah tangga kita, di kantor dimanapun kita berada, di mall, di restoran tempat makan, bahkan di lingkungan dari rumah kita sendiri. Tuhan hadirkan orang-orang yang mau untuk kita layani dan memastikan keselamatan adalah yang penting bagi setiap kita maupun bagi setiap mereka. Dalam dunia yang terbatas, mengingatkan kita hari ini, panggilan kita sebagai murid Kristus untuk menemukan kasih yang tidak pernah lekang oleh waktu. Kuasa Tuhan yang boleh meneguhkan setiap kita, memberitakan kabar baik ini, memastikan kita tidak terhilang, memastikan orang-orang di sekitar kita mendapatkan kabar baik ini. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, ini setiap kami, dan kami datang kepada Tuhan, memohon pimpinan Tuhan. Di tengah momen hari ini, kami sebagai alat, seperti Filipus kami belajar
bagaimana terus bergelora menginjili, menyampaikan kabar baik di tengah waktu yang terbatas. Dari seorang sida di Ethiopia kami belajar juga bagaimana ketidaklayakan kami ini. Kami bawa ke hadapan Tuhan untuk melayakkan kami, memampukan kami menjadi anak Tuhan yang setia, rindu untuk terus menggumuli firman Tuhan dan panggilan menjadi seorang anak Tuhan. Dan kami belajar hari ini Tuhan, di abad ke-21 ini, untuk merenungkan kedua hal ini dalam bagian hidup kami. Inilah doa-doa yang kami mau naikkan ke hadapan Tuhan. Tuhan boleh mendengarnya. Dengan ucapan syukur dan ketidaklayakan dan keterbatasan kami, kami percaya Tuhan boleh mendengarnya dan menjawabnya. Mari setiap kita datang kepada Tuhan, membawa setiap keluarga kita di tengah pandemi hari ini, memastikan bahwa keluarga kita sungguh-sungguh memperoleh anugerah ini, keselamatan yang terutama, yang terpenting dalam kehidupan kita. Saya percaya masih ada dari keluarga kita yang belum mengenal Kristus, entah keluarga inti maupun extended family yang mereka belum mempercayai Kristus sepenuhnya, atau belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat seutuhnya. Sejak setiap kita untuk boleh berdoa menyebutkan nama mereka dalam doa kita, untuk mereka boleh merasakan kabar baik ini, mendapatkan kabar baik ini, membuka hati mereka terhadap Injil ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita juga berdoa bagi gereja kita, Gay Hok Im Tong, di tengah situasi pandemik yang masih berlanjut sampai waktu ke depan ini. Kita mohon supaya jemaat Tuhan boleh terus mendapatkan peneguhan kekuatan dari Tuhan sendiri. Kita berdoa bagi setiap pengerja gereja, hamba Tuhan, para majelis, pengurus aktivis, bahkan setiap orang percaya, bukan hanya di gereja ini tapi juga di Indonesia, bahkan seluruh dunia, orang-orang Kristen, orang percaya, boleh mengasihi Tuhan lebih lagi di tengah-tengah momen seperti ini. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan dan mendoakan pokok doa ini. Yang terakhir, mari kita sama-sama berdoa bagi keadaan dunia kita hari ini. Kita boleh mohon pimpinan Tuhan, kuasa bahkan anugerahnya, memampukan setiap negara-negara yang ada dalam dunia ini boleh menangani setiap kasus yang ada, khususnya berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Khususnya Indonesia dalam persiapan yang ada untuk penanganan, pemberian vaksin. Mari kita sama-sama, ini boleh menjadi satu kekuatan bagi masyarakat, bisa ditangani dengan baik dan ada pemulihan yang terbaik bagi negeri kita khususnya. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan dalam doa kita. Tuhan, ini setiap kami percaya doa orang benar besar kuasanya. Di tengah keterbatasan, di tengah ketidakmampuan kami mengerti rencana Tuhan ke depan, kami belajar dari Filipus, kami belajar dari sida di Ethiopia, dan kami belajar dari Engkau sendiri. Kami rindu mengasihi Engkau lebih dalam lagi, mengasihi orang sekitar kami. Ampuni setiap kami Tuhan, dan biar ada pemulihan terjadi bagi setiap kami, keluarga kami, gerejamu, bangsa negara kami, bahkan seluruh dunia ini. Boleh menyerukan Raja di atas segala raja, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Ini kerinduan kami bersama, mampukan kami, berkati kami di tengah kelesuan iman kami, di tengah pergumulan kami Tuhan. Yang mungkin tidak orang banyak tahu, tapi kami datang kepada Tuhan hari ini. Mohon Tuhan menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama arahkan hati kita kepada Tuhan, meneguhkan setiap kita bahwa kasih setia daripada Allah Bapa di surga yang tidak pernah berkesudahan,
tuntunan, penyertaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan damai sejahtera, penghiburan yang sejati dari Allah Roh Kudus, mengiringi kita dimanapun kita berada, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Akan mengambil waktu teduh, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Holy Spirit, living breath of God, breathe new life into my weary soul. Bring the presence of the risen Lord to renew my heart and make me whole. 'Cause your word to come alive in me. Give me faith for what I cannot see. Give me passion for your purity. Holy Spirit, breathe new life in me. Holy Spirit, come on my Holy Spirit, may your joy be seen in all I do. love enough to cover every sin In each thought and deed and every tune. guide us to the greatest and the least. Gentleness and soft the path of peace. Turn joy striving into words of praise. Breath of God, show Christ in all. Holy Spirit from creation's start, giving life to all that God has made. Show your power once again on earth, cause your church to walk for your ways. Let the fragrance of your grace arise. Lead us from the road to sacrifice. That in unity the face of Christ will be clear for all the world to see. Holy Spirit,